Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4931. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan tersenyum kecil. Tentu saja masuk akal. Misalnya, kalian tidak berani menyentuhku sama sekali. Adapun kulit harimaumu, itu akan segera hilang. Fatih Kuilanlan mencibir. Harvey York, berhenti berpura-pura di sini. Ambil ketidaktahuanmu untuk tidak bersalah. Apakah kamu akan merobek kulitku? Apakah kamu layak? Harvey York tersenyum. Sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat Anda ketika kulit harimau Anda hilang dalam beberapa saat. Berpura-pura lagi. Fatih Kuilanlan mengejek Harvey York. Kamu lihat jika kamu berpura-pura lagi, kamu akan berada di surga. Dan kamu bahkan telah merobek kulit harimauku. Aku memberitahumu, jika kamu bisa melakukannya, aku akan melepas pakaianmu untukmu juga. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Maaf, saya tidak tertarik Anda melepas pakaian Anda." "Anda?" Fatih Kuilanlan gemetar karena marah. Harvey York memutar nomor dengan ekspresi acuh tak acuh, dan menekan speakerphone sesuka hati. Segera, suara tua dan agung datang dari sisi yang berlawanan. "Ini adalah kantor Aliansi Bela Diri Negara H. Ada apa?" Harvey York berkata ringan. "Saya tidak peduli siapa Anda. Tapi, saya Harvey York. Aku punya pesanan sekarang. Tidak peduli siapa yang menunjuk Fatih Kuilanlan sebagai wakil Jinling. Aku tidak setuju." Memahami. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menutup telepon. Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok orang tercengang. "Saya tidak setuju. Saya mengandalkan." Betapa sombongnya. Bagaimana mendominasi. Masalahnya adalah salah satu menantu Anda dari rumah ke rumah tidak setuju. Apakah itu berguna? Apa yang kamu pakai? Fatih Kuilanlan juga mencemooh perilaku Harvey York. Harvey York, nomor telepon kantor Aliansi Bela Diri kami dapat ditemukan secara online. Jadi, apakah berguna bagimu untuk membuat panggilan ini? Kamu bertingkah seperti badut. Jika saya adalah mantan istri Anda, ketika saya bercerai, saya akan menemukan seseorang untuk mengubur Anda hidup-hidup. Atau bahkan jika saya bercerai, saya akan malu setengah mati karena Anda. Apa gunanya membuat panggilan ini selain membuat Anda terlihat seperti badut angker yang hidup? Begitu banyak orang di sini telah melihatnya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Sebelum dia selesai berbicara, ponsel Fatih Kuilanlan tiba-tiba bergetar hebat. Melihat nomor di telepon, Fatih Kuilanlan memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Pada saat ini, Harvey York berjalan ke Fatih Kuilanlan dengan tangan di punggungnya, mengangkat dagunya yang runcing, dan berkata, "Keberadaan Liga Aliansi Bela Diri adalah untuk keadilan, bukan untuk orang menggunakan kekuatan untuk menggertak orang lain. Kamu menggertak pria dan wanita di luar atas nama Martial Alliance. Aku khawatir identitas perwakilan Jinling hari ini tidak akan dipertahankan. Karena aku tidak bisa menyimpannya. Apa yang kamu gunakan untuk menekanku? Bahkan jika aku menyimpannya, apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkanku? Saya sarankan Anda menjawab telepon sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk mengakhirinya sebentar lagi." Saat berbicara, Harvey York membalikkan kipas ahli Martial Alliance yang memegang senjata api ke tanah dengan backhandnya, dan kemudian menamparkan salah satu dari mereka, yang semuanya terbang. Para master seni bela diri ini saling memandang dengan cemas. Tetapi tidak ada yang berani menarik pelatuknya.
Karena mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, telepon Fatih Kuilanlan telah berhenti sekali. Dan kemudian bergetar lagi. Melihat nomor teleponnya kali ini, wajah halus Fatih Kuilanlan sedikit bergetar. Harvey York tersenyum. Mengulurkan tangan dan menepuk wajah Fatih Kuilanlan. Dan dengan hati-hati membantunya mengatur penampilannya. Lalu tersenyum, apa? Tidak ada jawaban. Kali ini, itu harus menjadi perwakilan dari wilayah Gangnam negara Hawulik siapa yang memanggilmu. Jika kamu tidak menjawab, mungkin pemimpin aliansi akan memanggilmu secara langsung. Harvey York, saya peringatkan Anda. Tidakkah menurut saya keluhan akan berhasil untuk saya? Aku tidak takut padamu. Pada saat ini, Fatih Kuilanlan berbicara dengan tegas. Hari ini, saya melindungi kepentingan Jinling. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya salah. Bab 4932. Betul sekali. Pada saat ini, Edward Miao bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya. Nona Kuilanlan, Anda benar. Kami datang ke Jinling untuk menyelidiki investasi dengan tulus. Tetapi wajah kami ditampar oleh pria yang tidak dapat dijelaskan. Saat ini, kita membutuhkan orang-orang seperti Nona Kuilanlan untuk melindungi kita dan membantu keadilan. Jangan khawatir. Kami akan menyapa Martial Alliance tentang masalah ini. Klan pengejar mayat juga merupakan keluarga seni bela diri. Aliansi bela diri pasti akan memberi kita wajah ini. Kamu Jinling mewakili identitas ini. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Jelas. Bagi Edward Miao. Alangkah baiknya jika Fatih Kuilanlan mau mengambil risiko dan menghancurkan Harvey York sepenuhnya. Ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tetapi juga membuat hubungan antara dia dan Araceli Hoffman lebih irreversibel. York. Fatih Kuilanlan mengambil napas dalam-dalam pada saat ini dan langsung menutup telepon. Matanya yang indah sedang menunggu Harvey York. Dan dia berkata dengan dingin. Jangan bilang itu hanya panggilan dari perwakilan Gangnam. Bahkan jika pemimpin Martial Alliance memanggil, aku tidak akan menyerah. Karena kamu berani menyakiti orang-orang dari klan pemburu mayat. Dan berani menghancurkan kepentingan Jinling. Maka kamu harus membayar harganya. Belum lagi. Selain Martial Alliance, aku juga memiliki hubungan yang baik dengan Longman. Biar ku beritahu. Justin Walker, Presiden Longman cabang Jinling, adalah ayah baptisku. Aku bisa membuat orang-orang dari Longman menginjak-injakmu sampai mati dengan satu panggilan telepon. Jelas. Fatih Kuilanlan awalnya berpikir bahwa sebagai perwakilan Jinling dari Liga Aliansi Bela Diri, Harvey York dapat dihancurkan sampai mati. Tidak peduli seberapa kuat Harvey York, dia adalah sampah di depan Martial Alliance. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa karena panggilan pengaduan dari Harvey York, Martial Alliance memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Hal ini membuat Fatih Kuilanlan sangat marah. Tapi bagaimana bisa seseorang seperti dia dengan santai menundukkan kepalanya di depan Harvey York? Jadi, pada saat ini, dia pindah begitu saja dengan ayah baptisnya. Meskipun Presiden cabang Jinling Longman rendah hati dan selalu biasa-biasa saja, sebagai salah satu dari 36 presiden cabang Longman, dia tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya di Jinling. Jadi dia pasti bisa membunuh Harvey York. Justin Walker. Harvey York ingat bahwa ayah Kate Walker tampaknya telah dipromosikan baru-baru ini dan datang ke cabang Longman untuk menjadi presiden cabang. Tidak disangka-sangka bahwa dia sebenarnya adalah ayah baptis Fatih Kuilanlan. Apakah kamu putri baptis pelayanku? Saat berbicara, Harvey York memutar nomor sesuka hati. Panggilan itu dengan cepat terhubung. Dan suara penuh kekaguman datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York,
Saya Justin Walker. Apa perintah Anda? Mendengar kalimat ini, kelopak mata Fatih Kuilanlan melonjak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria besar yang baru saja dia temui ketika dia datang ke Jinling. Orang yang baru dia temui, sebenarnya adalah pengikut Harvey York. Bagaimanapun, suara Tuan Muda York, dan nada hormat ini, dari sudut pandang tertentu, telah menjelaskan segalanya. Ekspresi Fatih Kuilanlan sangat sulit dilihat. Sebagai wanita tertua dari keluarga Kuilanlan Sandong dari 10 keluarga teratas, energinya tentu saja lebih dari itu. Tapi masalahnya, ini adalah situs keluarga Hoffman di Jinling. Hanya itu yang bisa dia gunakan. Sekarang, kartu hall ini dengan mudah dihancurkan oleh Harvey York. Pada saat ini, hati Fatih Kuilanlan tenggelam ke dasar. Wang tua. Tidak ada perintah lain. Harvey York berbicara dengan ringan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu mengambil anak baptis baru-baru ini? Dia akan meniduriku sekarang. Apakah ini yang kamu maksud? Bab 4933. Anak perempuan. Fatih Kuilanlan. Kelopak mata Justin Walker melompat ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Muda York. Bagaimana saya bisa tidak sopan kepada Anda? Anda mengenal saya. Bahkan jika kamu ingin putriku menjadi anakmu, aku akan setuju dengan kedua tangan dan kaki. Dahi Harvey York menjadi hitam. Bicaralah bisnis. Jangan membuat kekacauan. Justin Walker terbatuk dan melanjutkan. Fatih Kuilanlan itu, meskipun dia mengaku sebagai putri tertua dari garis langsung keluarga Kuilanlan Sandong, sebenarnya adalah putri haram. Dia tidak memiliki status tinggi dalam keluarga Sandong Kuilanlan. Jika tidak, dia tidak akan mengikuti sisi Araceli Hoffman dengan sepenuh hati. Kali ini, dia menjadi putri baptisku, dan Araceli Hoffman lah yang membantunya. Kamu dapat yakin, berani menggunakan namaku dan nama Longman untuk bertindak sembarangan di luar. Aku akan membiarkan jalang itu memberimu akun ke Master York. Begitu suara itu jatuh, Justin Walker menutup telepon. Dan tak lama kemudian, telepon Fatih Kuilanlan bergetar lagi. Dia meliriknya tanpa sadar. Wajahnya langsung pucat. Itu adalah nomor telepon ayah baptisnya Justin Walker. Hanya saja panggilan telepon ini masuk, yang berarti hubungannya dengan Longman juga terputus. Harvey York memandang Fatih Kuilanlan yang tidak menjawab telepon, dan tersenyum kecil, seperti yang diharapkan dari keluarga Sandon G. Kuilanlan. Ini idiot. Martial Alliance tidak menjawab telepon, dan Longman juga tidak menjawab. Penuh percaya diri, Fatih Kuilanlan menggertakkan giginya. Tahu bahwa jika dia menjawab telepon, dia hanya akan lebih malu. Bahkan wajah keluarga Sandong Kuilanlan akan hilang. Pada saat ini, Fatih Kuilanlan menatap Harvey York dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan dingin, Harvey York, jangan berpikir kamu benar-benar sebaik itu. Hanya saja aku tidak ingin berdebat denganmu. Gunung tidak mengubah air. Dan masalah ini belum berakhir. Setelah berbicara, Fatih Kuilanlan melambaikan tangannya dengan wajah tercekik, siap untuk pergi dengan sekelompok bawahan. Hanya saja dia baru saja muncul begitu sombong. Tetapi sekarang dia akan melarikan diri. Kontras ini membuat pipinya terasa panas. Fatih Kuilanlan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membunuh Harvey York sepenuhnya lain kali. Biarkan dunia tahu apa yang akan terjadi jika Anda berani menentang keluarga Kuilanlan Sandong. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat dua panggilan telepon sederhana Harvey York, Fatih Kuilanlan, yang begitu arogan, hampir jatuh berlutut. Paola Jin menatap Harvey York dengan wajah jelek. Dia tidak ingin percaya apapun yang terjadi. Harvey York sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Tidak peduli kartu truf apa yang dimainkan Fatih Kuilanlan,
Harvey York mampu melakukan serangan balik sesuka hati, membuat hidungnya memar dan bengkak. Yang paling penting adalah bahwa Harvey York jelas-jelas adalah seorang udik pedesaan dan orang tingkat rendah. Hanya mengandalkan Feng Shui kecil untuk menjalin hubungan dengan beberapa orang besar. Akibatnya, sekarang mulai berpura-pura membandingkan. Yang benar-benar menjengkelkan semakin Anda melihatnya. Aku berkata, bisakah kamu pergi? Tepat ketika Fatih Kuilanlan meletakkan kata-kata kasar dan hendak pergi, Harvey York tiba-tiba berbicara dengan tenang. Edward Miao mengirim seorang pembunuh untuk menyakiti seseorang tanpa alasan. Tetapi kamu Fatih Kuilanlan keluar untuk melindunginya. Dan kamu juga kehilangan wajah Martial Alliance dan Longman. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini tanpa penjelasan? Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Apa lelucon? York yang bermarga sebenarnya akan meminta pertanggungjawaban Fatih Kuilanlan. Ingin dia memberikan akun. Mengapa wajahnya begitu besar? Status Fatih Kuilanlan dalam keluarga Sandong Kuilanlan rendah. Tetapi keluarga Sandong Kuilanlan adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Harvey York, tidakkah dia takut akan konsekuensi yang mengerikan? Bab 4934. Fatih Kuilanlan menggertakkan giginya, lalu berkata dengan dingin, "York, apa yang ingin kamu jelaskan?" Harvey York berkata dengan ringan, "Melihat penampilan Anda tidak akan mengambil inisiatif untuk menjelaskannya kepada saya. Jadi, lebih baik aku mengambilnya sendiri." Saat berbicara, Harvey York maju selangkah dan menamparkan wajah Fatih Kuilanlan dengan pukulan backhandnya. Tubuh Fatih Kuilanlan berkedip, dan dia mundur selangkah dengan terhuyung-huyung. Jejak telapak tangan langsung muncul di wajahnya. Dia memandang Harvey York dengan tidak percaya, seolah-olah dia tidak mengharapkan Harvey York melakukannya, dan menamparnya. Tamparan ini akan memukulmu dengan kedok Liga Aliansi Bela Diri dan menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang. Tamparan. Harvey York melangkah maju lagi dan menamparkan lagi. Tamparan ini akan membuatmu menggertak pria dan wanita dengan gelar gerbang naga. Tamparan. Tamparan terakhir. Aku akan memukulmu tanpa pandang bulu. Membantu Zhou untuk melecehkan. Dan bertindak untuk harimau. 3 tamparan jatuh. Harvey York menendang Fatih Kuilanlan ke tanah. Dan kemudian berkata dengan dingin, "Pergi." Anda, Fatih Kuilanlan, yang menutupi wajahnya, bertekad untuk melepaskan kata-katanya yang kejam. Tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, dia bergidik dan akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi berjalan pergi dengan orang-orangnya berguling dan merangkak pergi. Adegan ini membuat merinding. Fatih Kuilanlan, yang tampaknya jauh lebih unggul dari Harvey York dalam hal status, dan kekuatan, berguling begitu saja. Ini sulit dipercaya. Edward Miao menyaksikan adegan ini. Sudut matanya sedikit berkedut. Dia ingin mengatakan sesuatu yang kejam. Tetapi dia merasa sedikit pahit di mulutnya. Sebagai putra tertua dari pemburu mayat, dia mungkin telah mengalami pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan Paola Jin sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Bagaimana bisa seorang menantu dari rumah ke rumah berpura-pura seperti ini? Sekarang, kartu apa yang akan kamu gunakan? Harvey York mengabaikan orang-orang ini dan memandang Edward Miao sambil tersenyum. Jika tidak ada kartu lagi, maka saya akan datang kepada Anda untuk menjelaskannya sendiri. Kelopak mata Edward Miao berkedut dengan liar. Dan pada saat berikutnya, dia mengeluarkan senjata api dari pinggangnya. Mengeluarkan asuransi secara langsung. Mengarahkan ke dahi Harvey York. Dan mencibir, "Nak, ini yang saya jelaskan kepada Anda. Hari ini tahun depan, aku akan membakarmu sedikit lebih banyak uang kertas."
Melihat adegan ini, semua orang tersentak. Seolah-olah mereka tidak pernah menyangka Edward Miao begitu tangguh. Retakan. Tepat ketika Edward Miao menarik pelatuknya, Harvey York menginjaknya dengan satu kaki. Dan batu biru di tanah hancur. Salah satunya jatuh ke mulut senjata api Edward Miao. Dan pada saat ini, dia telah menarik pelatuknya. Ledakan. Ada suara keras. Dan senjata api meledak. Tangan kanan Edward Miao hancur berkeping-keping. Ini adalah ledakan langsung. Edward Miao menutupi matanya dengan tangannya yang berdarah dan menjerit nyaring. Pemandangan ini membuat orang bergidik melihatnya. Saya sangat puas dengan penjelasan ini. Kamu adalah orang yang ceria. Tapi dia akan bergantung padamu untuk melihat banyak hal selama sisa hidupnya. Harvey York tersenyum kecil. Mengangguk sopan pada Paola Jean. Lalu berbalik dan pergi bersama John Sidu, Yuli Sidu, dan yang lainnya. Adapun apa yang disebut aula menendang. Orang-orang yang mengejar mayat. Yang terluka. Yang terbuang. Yang kentut. Tanpa membiarkan mereka keluar dengan beban mereka di tempat. Itu sudah dianggap sebagai keramahan keluarga Sidu yang tertutup. Paola Jean menatap punggung Harvey York saat ini dan menggertakkan giginya sedikit. Anda bajingan. Anda menghancurkan pria yang saya sukai. Ini belum selesai. Aku akan mengambil pangeran tampanku untuk membunuhmu suatu hari nanti. Bab 4935. Setelah meminta penjelasan kepada Mandy Zimmer, Harvey York tidak memecat John Sidu dan yang lainnya. Tetapi meminta mereka untuk mengirimkan sekelompok ahli untuk melindungi keselamatan keluarga Mandy Zimmer 24 jam sehari. Karena meski tidak ada bukti pasti atas kejadian ini hari ini, ada bayangan Araceli Hoffman di baliknya. Kelicikan dan kesabaran tuan muda keluarga Hoffman ini tidak sebanding dengan orang biasa. Karena itu, dia mungkin akan mulai lagi. Namun, dengan perlindungan terbuka atau terselubung dari para master di Jinling, Harvey York juga percaya bahwa bahkan jika Araceli Hoffman melakukan tembakan lagi, kebanyakan dari mereka tidak akan seterang sebelumnya. 2 hari berikutnya tenang. Ketika Harvey York pergi menjemput Mandy Zimmer dari rumah sakit, dia menjelaskan beberapa patah kata kepada Lilian Yates dengan santai. Anehnya, Lilian Yates tidak memarahi siapapun kali ini. Jelas, dia sudah mendapat kabar. Memikirkan Paola Jean, Harvey York menerimanya begitu saja. Mungkin malam itu, Paola Jean dan ibunya yang luar biasa datang ke Lilian Yates dengan marah dan ingin penjelasan. Tepat ketika Harvey York sedang memikirkan apakah akan pergi ke rumah Hoffman secara langsung, sebuah panggilan telepon dari Lisandro Parada tiba-tiba masuk. Dia memberitahu Harvey York bahwa perubahan Feng Shui Harvey York di rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi telah sepenuhnya selesai. Dia mengundang Harvey York untuk pergi dan membantu keluarga Parada yang tersembunyi untuk melihat. Jadi dia merasa lebih nyaman. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Setelah menutup telepon, dia meminta Kel Carson untuk mengirim dirinya ke rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi. Lisandro Parada, Direktur Jinling Housing and Urban Rural Departemen Pembangunan, sudah lama menunggu di pintu gerbang. Melihat Harvey York muncul, dia segera berjalan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara York, datang saja ke sini. Setelah Anda mengubah Feng Shui keluarga Parada kami, semuanya berjalan lancar. Tapi hari ini aku tidak tahu kenapa. Tapi orang tua kita duduk sendirian di ruang kerja. Dan tercengang sepanjang hari. Aku khawatir jika dia memukul iblis. Tidak mudah untuk mengatakannya langsung di telepon. Tolong jangan keberatan. Saudara York." Jelas. Lisandro Parada sangat khawatir. Tetapi ayahnya Francisco Parada bukan hanya kepala dari 6 keluarga yang disembunyikan, tetapi juga pemimpin pemerintahan Jinling.
Bagaimana orang seperti itu bisa mengaku jahat? Karena itu, tidak berdaya untuk mengundang Harvey York. Yah, biasanya, orang tua itu seharusnya baik-baik saja. Ketika saya mengubah Feng Shui hari itu, saya membuat banyak persiapan. Harvey York berjalan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Biasanya, jika Feng Shui saya berubah seperti ini, semuanya harus diselesaikan. Bagaimana mungkin itu mengenai kejahatan? Lisandro Parada mengangkat bahu dan berkata, Tuan Muda York, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, Anda harus pergi dan melihatnya. Ini baik. Harvey York sedikit mengangguk dan mengeluarkan kompas sambil berjalan. Hanya saja setelah berjalan beberapa langkah, Harvey York tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke suatu arah, di mana cahaya ungu naik ke langit. Nafas ini, setelah melihat sekilas, Harvey York mengerutkan kening dan berkata, Kantor Parada. Di mana tempat itu? Lisandro Parada melirik dan berkata dengan suara rendah, ada paviliun harta karun orang tua itu. Tapi itulah yang saya katakan. Tetapi saya belum pernah melihat harta karun di dalamnya. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, apakah nyaman bagi saya untuk datang dan melihatnya? Lisandro Parada tidak menolak, tetapi mengangguk dan berjalan bersama Harvey York. Segera, pintu yang disebut paviliun harta karun terbuka. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.